Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa dikumpulkan di tempat ini. Yang terhormat kepada Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Nurjana SEMSI. Yang terhormat dosen pengampu metode penelitian, Ibu Erwina SEMSI. Di sini saya akan membawakan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo. Sebelum saya akan melanjutkan proposal yang saya akan bawakan, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Alfiandi, NIM 1902361201196 dari Fakultas Ekonomi S1. Latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, banyak sekali persaingan yang ketat berdasarkan bisnis dengan kekuatan dan kelebihan yang ditawarkan masing-masing perusahaan. Suatu perusahaan tentu membutuhkan karyawan sebagai tenaga kerjanya, guna meningkatkan perusahaan untuk mencapai target yang diinginkan. Mengingat karyawan merupakan aset penting bagi suatu perusahaan, banyak hal yang perlu diperhatikan terkait dengan peningkatan kinerjanya. Kinerja yang baik merupakan salah satu sasaran organisasi dalam mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Di mana rumusan masalah pada proposal saat ini yaitu berdasarkan uraian latar belakang, maka penulisan merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo. Oke. Bisa kita lihat di samping kerangka pikir yang saya akan sampaikan yaitu menurut Koperasi Simpan Pinjam Manurung Palopo. Pertama, motivasi. Motivasi yaitu indikator motivasi menurut Siagian tahun 2008 ada 3 yaitu yang pertama daya pendorong, kedua kemauan, dan ketiga kerelaan. Selanjutnya itu kinerja. Kinerja indikator kinerja menurut Robbins dalam Aliandara 2015 yaitu ada 5. Yang pertama kualitas, kuantitas, ketetapan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Oke, hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dalam Sugiono 2008 dalam Karisma 2013. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga bahwa motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Manurung Palopo. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan Oktober sampai Desember 2021. Penelitian ini dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo. Metode pengumpulan data. Pertama, wawancara. Kedua, kuesioner. Ketiga, observasi. Jenis sumber data. Yang pertama yaitu data kuantitatif, di mana data ini berupa angka yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo, seperti jumlah karyawan dan data lainnya yang dibutuhkan di dalam penelitian. Yang kedua yaitu data kualitatif, di mana data ini diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo yang tidak berbentuk angka seperti gambaran umum mengenai instansi, hasil kuesioner, hasil wawancara, dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Sumber datanya itu data primer. Data yang diperoleh dari objek penelitian dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner yang diberikan kepada karyawan Koperasi Simpan Pinjam Manurung Kota Palopo.
Data sekundernya itu data yang diperoleh oleh peneliti dari dokumen yang ada pada instansi tersebut, pencapaian, struktur organisasi, dan uraian tugas. Populasi dan sampel. Yang pertama yaitu populasi. Ari Kunto dalam Sulistiono 2013, populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang telah dirumuskan secara jelas. Sampel, Sugiono dalam Sulistiono 2013 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil populasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sampel jenuh, yaitu pengambilan berdasarkan populasi yang ada. Teknik analisis data. Analisis deskripsi. Menurut Sugiono 2004 menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Yang kedua, uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas adalah tingkat kendala dan keaslian alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas yaitu untuk mendapatkan apakah instrumen, dalam hal ini kuesioner, dapat digunakan lebih dari satu kali. Paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Yang ketiga, analisis regresi linear sederhana. Menurut Sugiono 2011 dinyatakan bahwa regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional atau kasual satu variabel independen dan satu variabel dependen. Yang pertama itu uji T, atau untuk melihat bagaimanakah pengaruh semua variabel bebasnya secara bersama-sama terhadap variabel terikatnya. Yang kedua, koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui sumbangan pengaruh determinasi. Uji ini digunakan untuk mengetahui sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Itulah hasil dari proposal penelitian saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.